Action guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Febrianto dengan NIM 19.24135 dari kelas E, Matkul Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Kali ini saya akan memberikan presentasi materinya tentang kompetensi dan etika agar teman-teman semua lebih mendalami pengetahuan tentang kompetensi dan etika. Next. Yang pertama, saya akan membahas tentang kompetensi. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar kata kompetensi? Oke, baik. Pernah. Baik. Sekarang saya akan membahas secara rinci apa itu tentang pengertian, jenis, macam, manfaat, dan contoh dari kompetensi ya. Kompetensi itu adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menurut etimologi, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan. Jadi landasan kompetensi itu adalah pengetahuan dari seseorang individu ya. Keterampilan dan sikap kerja. Jadi bukan hanya pengetahuan, tapi ada keterampilan dan sikap dalam bekerja dari seseorang individu itu. Sehingga dapat dirumuskan ya bahwa kompetensi sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi itu mencakup atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas, sesuai dengan standar performa yang ditetapkan. Nah, ini definisi kompetensi menurut Depdikbud 1994 itu adalah karakteristik yang dimiliki oleh individu dan digunakan secara tepat dengan cara yang konsisten untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Jadi untuk mencapai kinerja yang diinginkan, mencapai tujuan yang sudah ditetapkan itu, seseorang individu itu harus konsisten. Kompetensi juga dimaknai juga sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Jadi kompetensi itu terbiasa dari cara individu berpikir dan melakukan tindakan apa yang mereka lakukan. Kompetensi itu juga dapat dimaksud sebagai kemampuan melaksanakan tugas yang diperoleh melalui pendidikan dan atau latihan. Menurut Pins dan Churchillton, kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menjunjung keberhasilan. Hal itu menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang harus dimiliki untuk dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu. Nah, menurut UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 1 ayat 10, kompetensi itu adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi balik lagi, kompetensi itu cakupannya tuh dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang individu dalam melakukan pekerjaannya ya.
Nah, itu akan menjadikan standar kompetensi bagi seseorang individu. Nah, kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir, bertindak secara konsisten dan terus-menerus yang memungkinkan seorang menjadi kompeten. Jadi seseorang itu kalau ingin menjadi seseorang yang kompeten itu berarti mereka harus konsisten dalam melakukan apapun, dalam berpikir dan bertindak. Jadi kalau tidak kompeten, mereka tidak akan mempunyai kompetensi yang maksimal. Jadi kebiasaan berpikir dan bertindak itu didasari oleh budi pekerti luhur, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, kemasyarakatan, keberagaman, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, saya juga akan memberitahu pengertian menurut para ahli yang mendefinisikan kompetensi itu apa aja. Mungkin teman-teman bisa mencatat untuk bisa diingat dan dipelajari. Yang pertama itu pengertian menurut para ahli, yang pertama itu ada dari Motives. Beliau mendefinisikan kompetensi adalah suatu di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Misalnya ya, seseorang yang memiliki motivasi berprestasi secara konsisten, mengembangkan tujuan-tujuan yang memberi suatu tantangan pada dirinya sendiri dan bertanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan tersebut serta mengharapkan semacam feedback untuk memperbaiki dirinya. Jadi balik lagi ya, seseorang itu harus konsisten berpikir untuk melakukan tindakan. Yang selanjutnya ada traits. Mendefinisikan kompetensi adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Saya ambil contoh seperti percaya diri, kontrol diri, ketabahan, atau daya tahan. Jadi, watak dari seseorang itu akan mendefinisikan kompetensi seseorang individu masing-masing. Jadi bisa dilihat dari kepercayaan dirinya, kontrol diri, bagaimana seorang individu itu mengontrol dirinya dalam segala situasi, ketabahan atau daya tahan. Yang berikutnya ada self-concept, itu adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui nilai yang dimiliki seseorang dan apa yang menarik bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Berikutnya ada knowledge, itu adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Tes pengetahuan mengukur kemampuan peserta untuk memilih jawaban yang paling benar, tetapi tidak bisa melihat apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan yang berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Jadi pengetahuan itu adalah salah satu dari unsur kompetensi ya. Dan kemudian ada skills. Skill adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Dengan mengetahui tingkat kompetensi, maka perencanaan sumber daya manusia akan lebih baik hasilnya. Jadi seseorang yang mempunyai skill itu akan lebih lebih baik untuk melaksanakan tugas yang mereka miliki. Itu adalah pengertian menurut para ahli ya. Ada 5 tadi. Yang pertama motif, terus traits, self-concept, knowledge, dan skills. Next. Berikutnya saya akan menjelaskan
jenis-jenis kompetensi. Jenis-jenis kompetensi itu ada 3. Yang pertama core competencies atau kompetensi utama. Yang kedua threshold competencies. Yang ketiga differentiating competencies. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu apa itu dari jenis-jenis kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama core competencies atau kompetensi utama. Itu adalah sebuah kompetensi yang didefinisikan sebagai kemampuan internal yang sangat penting bagi keberhasilan bisnis. Jadi, bisnis itu akan berhasil kalau mempunyai kompetensi utama ya, atau core competencies. Kompetensi ini adalah kompetensi diharapkan dimiliki semua individu dalam organisasi. Kompetensi ini mendefinisikan tentang nilai-nilai organisasi yang paling dipahami oleh kebanyakan orang. Nah, tujuan dari kompetensi ini itu adalah agar individu bisa bekerja dalam beragam posisi di dalam organisasi. Jadi, kompetensi utama yang dimiliki seseorang individu itu bisa menempatkan seseorang individu itu dalam pekerjaannya di beragam posisi. Jadi, lebih mencakup dia dapat memposisikan dirinya di bidang-bidang tertentu. Dan selanjutnya threshold competencies itu adalah karakteristik setiap pemegang pekerjaan sehingga bisa melakukan pekerjaan secara efektif tetapi tidak dapat digunakan seorang yang berkinerja tinggi, rata-rata atau rendah. Nah, misalnya penjual yang baik harus memiliki kemampuan yang memadai tentang produk yang mereka jual. Tetapi pengetahuan ini tidak selalu cukup untuk memastikan performa penjualan mereka. Jadi seorang penjual itu tahu betul tentang produk yang mereka jual, tapi dia tidak memiliki performa penjualan mereka, dia tidak mengetahuinya. Jadi tidak efektif ya kalau penjual seperti itu. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ya, itu ada differentiating competencies. Itu adalah karakteristik yang membedakan individu berkinerja superior dengan yang rata-rata. Jadi ada karakter masing-masing ya antara individu superior dengan rata-rata dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, differentiating competencies ini tidak ditemukan dalam individu yang bekerja rata-rata. Makanya tadi ada pembedaannya ya. Nah, misalnya di sini saya ambil contoh, jika ada individu yang bekerja di bidang desain memiliki differentiating competencies dalam mendesain yang membuatnya lebih unggul. Next. Selanjutnya ada macam-macam kompetensi. Saya akan menjelaskan tentang 4 macam kompetensi. Saya sebutkan dulu ya satu persatu. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang ketiga ada kompetensi profesional, dan yang keempat, yang terakhir ya, itu kompetensi sosial. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu dari macam-macam kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3 butir A dinyatakan bahwa kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk aktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Selanjutnya yang kedua ada kompetensi kepribadian. Menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3 butir B, kompetensi kepribadian itu adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.
kompetensi kepribadian ini sebagai kompetensi personal ya, yaitu kemampuan pribadi seorang guru yang diperlukan agar dapat menjadi guru yang baik. Nah, kemudian ada kompetensi profesional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 28 Ayat 3 butir C, kompetensi profesional itu adalah kemampuan penguasaan materi, pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Jadi, penguasaan materi seseorang yang berkompetensi itu sangat penting ya untuk memungkinkan dan membimbing peserta didik agar peserta didiknya yang dibimbing itu sesuai dengan standar kompetensi yang sudah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan di Indonesia. Menurut Suharsimi Arikunto, kompetensi profesional artinya guru memiliki pengetahuan yang luas serta mendalam tentang subjek matter atau mata pelajaran yang diampu dan akan diajarkan, serta penguasaan metodologis dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih metode yang tepat, serta mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir ada kompetensi sosial. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 28 Ayat 3, butir D, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial itu adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Nah, guru dalam menjalani kehidupannya seringkali menjadi tokoh, panutan, identifikasi para peserta didik dan lingkungannya. Nah, jadi seorang guru itu biasanya menjadi contoh, panutan, identifikasi bagi para peserta didiknya ya, dan semua yang ada di lingkungan sekitarnya. Abduzen mengungkapkan bahwa Imam Ghazali menempatkan profesi guru pada posisi tertinggi dan termulia dalam berbagai tingkat pekerjaan masyarakat. Guru dalam pandangan Al-Ghazali mengemban dan dua misi sekaligus, yaitu yang pertama tugas keagamaan. Ketika guru melakukan kebaikan dengan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada manusia sebagai makhluk termulia di muka bumi ini, sedangkan yang termulia dari tubuh manusia adalah hatinya, dan guru bekerja menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, dan membawakan hati itu mendekati Allah Azza wa Jalla. Next. Berikutnya ada manfaat kompetensi. Di sini ada beberapa manfaat dari kompetensi ya. Yaitu yang pertama, manfaat kompetensi bagi karyawan. Yang kedua, manfaat kompetensi bagi organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, manfaat kompetensi bagi industri. Dan yang keempat, manfaat kompetensi bagi ekonomi daerah dan nasional. Di sini saya akan menyebutkan manfaat-manfaat bagi karyawan ya. Itu adanya kesempatan bagi karyawan mendapat pendidikan dari pelatihan standar yang ada, memberi nilai tambah pada pembelajaran dan pertumbuhan, meningkatkan keterampilan dan marketability sebagai karyawan, kejelasan relevansi pembelajaran sebelumnya, pilihan perubahan karir, penempatan sasaran sebagai sarana pengembangan karir, dan penilaian kinerja yang lebih objektif. Selanjutnya yang kedua, manfaat kompetensi bagi organisasi atau perusahaan. Ada beberapa manfaat di sini. Yang pertama, meningkatkan efektivitas rekrumen dengan cara menyesuaikan kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan yang memiliki pencarian kerja. Pendidikan dan pelatihan dapat difokuskan pada kompetensi yang diinginkan perusahaan. Penilaian terhadap hasil pendidikan dan pelatihan akan lebih handal dan konsisten. Pengambil keputusan akan lebih percaya diri karena karyawan memiliki keterampilan. Dan yang terakhir, mempermudah
mempermudah terjadinya perubahan melalui identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk mengelola perusahaan. Dan selanjutnya ada manfaat kompetensi bagi industri. Yang pertama itu ada identifikasi dan penyesuaian lebih baik atas keterampilan yang dibutuhkan untuk industri. Terus ada akses yang lebih besar terhadap pendidikan dan pelatihan sektor publik yang relevan dengan industri. Mendorong pengembangan keterampilan yang lebih luas dan relevan di masa depan. Pelatihan industri melalui sertifikat pencapaian kompetensi individu, ditetapkannya dasar pemahaman yang umum dan jelas atas hasil pendidikan dan percaya diri yang lebih besar karena kebutuhan industri telah terpengaruh sebagai hasil penilaian berbasis standar. Jadi penilaian industri itu sudah ada basis penilaian yang standar ya. Dan berikutnya ada manfaat kompetensi bagi ekonomi daerah dan nasional. Yang pertama, meningkatkan bentuk keterampilan untuk bersaing di pasar domestik dan internasional, mendorong investasi internasional pada industri di mana angkatan kerja tampil sangat diperlukan. Lebih efisien dari segi biaya karena dengan pekerjaan yang memiliki kompetensi efisien, perekonomian dapat diwujudkan. Nah, itu adalah manfaat-manfaat kompetensi yang sudah saya sebutkan dan saya jelaskan ya. Next. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang etika. Apa itu etika? Sebelumnya negara kita Indonesia ini sangat beragam suku, budaya, adat istiadat ya. Jadi sangat mementingkan norma, nilai, dan aturan-aturan. Jadi etika itu tidak terlepas dari sifat-sifat dan kebudayaan di Indonesia. Pengertian etika itu secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Jadi, etika itu adalah bagaimana tingkah laku seseorang individu itu dalam mentaati aturan, norma, ataupun tata cara yang biasa digunakan ya. Sebagaimana seorang individu itu berkegiatan, bersosialisasi di dalam masyarakat, dalam sehari-hari. Next. Berikutnya ada karakteristik etika. Yang pertama ada etika bersifat mutlak, absolut. Yang kedua ada etika tetap, berlaku meskipun tidak disaksikan oleh orang lain. Yang ketiga ada etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia. Yang keempat ada etika berhubungan dengan perbuatan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Jadi ada 4 karakteristik etika ya. Next. Berikutnya ada macam-macam etika. Etika itu ada bermacam-macam, ada 4 macam etika, dan per macam itu ada 2 definisinya. Yang pertama ada etika berdasarkan jenisnya. Itu ada 2 etika, yaitu etika normatif dan etika deskriptif.
Lalu yang kedua ada etika berdasarkan cakupannya, ada 2 jenis juga. Yang pertama etika khusus dan etika umum. Next. Yang ketiga ada etika berdasarkan lingkungannya. Juga ada 2 jenis, yaitu etika individual dan etika sosial. Yang keempat, etika berdasarkan sumbernya. Yaitu ada 2 jenis juga. Yang pertama etika teologis dan etika filosofis. Next. Di sini ada fungsi etika. Saya akan menyebutkan satu dari beberapa fungsi etika. Yang pertama, etika sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan atau perspektif kritis yang berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral yang membingungkan. Yang kedua, guna pandangan atau orientasi etis ini perlu adanya mengambil suatu sikap yang wajar dalam situasi dan kondisi masyarakat yang majemuk atau pluralisme. Yang ketiga, ada guna memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih, yaitu suatu kebolehan untuk berargumentasi secara kritis dan rasional. Yang keempat, etika berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak dapat diubah. Yang kelima, berfungsi menyelidiki suatu konflik atau permasalahan hingga ke akar-akarnya. Dan yang keenam, berfungsi untuk membantu sebuah konsistensi. Yang ketujuh, berfungsi untuk menyelesaikan konflik, baik konflik moralitas maupun konflik sosial lainnya dengan bentuk gagasan yang tersistematis juga kritis. Next. Next. Oh ya, saya ingin menjelaskan tadi ada sedikit miss ya, macam-macam etika. Saya akan menjelaskan satu persatu macam-macam etika. Yang pertama tadi ada etika khusus, ialah penerapan moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus, misalnya olahraga, bisnis, atau profesi tertentu. Nah, dari sinilah nanti akan lahir etika bisnis dan etika profesi, entah itu wartawan, dokter, hakim, pustakawan, dan lainnya. Berbagai macam profesi ya. Karena setiap profesi itu pasti ada etikanya. Karena etika itu yang paling mendasar untuk penilaian diri dari seseorang individu. Nah, etika khusus lebih bersifat normatif. Sifat normatif ketika etika khusus terlihat misalnya pada etika profesi. Kemudian ada etika umum, ialah etika yang membahas tentang kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia itu bertindak secara etis. Etika inilah yang dijadikan dasar dan pegangan manusia untuk bertindak dan digunakan sebagai tolak ukur penilaian baik buruknya suatu tindakan. Etika umum lebih deskriptif. Sifat deskriptif etika umum terlihat dari paparan filosofi tertentu pada ajaran, doktrin, atau teorinya. Jadi etika deskriptif itu terlihat dari filosofinya ya, pada ajaran, doktrin, dan teori yang sudah ada. Etika secara umum menggambarkan tingkah laku manusia apa adanya.
Seperti contohnya etika Jawa yang diritualkan dalam acara panggih tergambar norma-norma yang dianut oleh masyarakat Jawa khususnya dalam menapaki bahtera rumah tangga. Nah, jadi etika itu hubungannya sangat erat dengan norma, moral, dan tata cara perilaku ya. Itu tidak lepas dari kegiatan kehidupan bermasyarakat sehari-hari di sekitar kita. Jadi seseorang itu harus menunjukkan etika baik. Next. Dan di sini ada next. Oh ya, tujuan etika ya. Etika itu sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari karena untuk menciptakan nilai moral yang baik, orang itu mengartikan bahwa etika itu hanya sebagai konsep untuk dipahami dan bukan menjadi bagian dari kita. Tapi etika itu sangat penting, penting sekali dalam menentukan kepribadian seseorang itu beretika atau tidak. Namun sebenarnya etika itu harus benar-benar dimiliki sebagai modal utama bagi kita, moralitas kita pada kehidupan yang menuntut kita berbuat baik. Karena etika yang baik itu mencerminkan perilaku yang baik, sedangkan etika yang buruk mencerminkan perilaku kita yang buruk pula. Selain itu, etika dapat membuat kita menjadi lebih tanggung jawab, adil, dan responsif. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan barusan, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya ingin membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Iya, Mas Saka. Jadi apa hubungannya antara etika dengan norma? Terima kasih. Oh ya, saya sambung dulu pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Mas. Ya. Apa hubungan antara kompetensi dengan profesi yang dijalani seseorang? Oh ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Ya, Mbak. Bagaimana tanggapan mengenai statement terhadap etika dan norma itu dibuat untuk dilanggar? Terima kasih. Baik. Saya akan menjawab satu persatu pertanyaan dari kalian. Yang pertama dari Mas Saka ya. Tadi pertanyaannya, apa hubungannya antara etika dengan norma? Hubungannya antara etika dengan norma itu sangat erat ya Mas, karena etika itu tidak lepas dari norma, karena norma itu adalah salah satu bagian dari etika. Jadi hubungannya sangat erat. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua itu tadi dari Mbak Kema ya. Apa hubungannya antara kompetensi dengan profesi yang dijalani seseorang? Hubungan antara kompetensi dan profesi yang dijalani seseorang itu juga sangat erat karena profesi yang dijalani seseorang itu harus mempunyai kompetensi dari seseorang individu yang melakukan tugas dalam kerjanya. Kinerja seseorang itu harus dilengkapi dengan kompetensi yang
memadai dari pengetahuan yang secara mendalami pengetahuan tentang profesi yang dikerjakan seseorang individu itu. Kemudian yang terakhir, pertanyaan dari Mbak Angel, bagaimana tanggapan mengenai statement terhadap etika dan norma dibuat untuk dilanggar? Pendapat saya tidak setuju karena etika dan norma itu dibuat tidak untuk dilanggar, namun etika dan norma itu sangat penting dalam menentukan dan mendefinisikan diri kita masing-masing. Mengapa? Karena etika itu menunjukkan sikap baik dan buruknya seorang individu dalam melaksanakan apa yang dia tindaki. Dan norma itu tidak untuk dilanggar juga, karena norma dan etika itu adalah salah satu dari pedoman untuk hidup bermasyarakat ya, untuk hidup aman, tentram, dan itu adalah hal terpenting dari etika. Mengapa etika dan norma dibuat tidak hanya untuk formalitas ataupun dilanggar, melainkan harus diterapkan pada diri kita masing-masing. Nah, itu jawaban dari saya. Bagaimana Mbak, Mas? Baik, sangat membantu jawabannya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi materi kompetensi dan etika dari saya. Saya harap kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan mengenai kompetensi dan etika. Dan saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya untuk terima kasih bagi teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam presentasi saya kali ini. Saya akan tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.